Hai guys. Gimana kalau kita umroh? Assalamualaikum guys. Aku mau cerita tentang perjalanan umrohku November 2024 kemarin. Tapi baru sempat nge-upload sekarang biar bisa nemenin kalian ngabuburit. Tapi mohon maaf suara agak bindeng-bindeng sedikit ya. Karena perjalanan umroh kali ini itu sungguh huru-hara banget karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi berhubung tahun kemarin jadwalku padat banget, mana baru sembuh juga dari sakit tipes. Terus tiba-tiba seminggu sebelum keberangkatan, aku terpilih untuk mengikuti PKDP selama 2 minggu. Wah, asli. Ini tuh dilematis banget karena jadwalnya pas banget di jadwal aku umroh dan dua-duanya sama-sama penting. Umroh penting, PKDP penting. Tapi meskipun dua-duanya penting, hatiku tuh lebih condong ke umroh sih. Karena kayaknya waktu itu umroh kali ini tuh ya sepenting itu gitu. Meskipun harus merelakan atau mengorbankan PKDP sekalipun. Tapi berkat doa mama, bantuan rekan kerja, dan tentunya pertolongan Allah, akhirnya aku bisa berangkat. Tapi tetap harus mengikuti pendidikan PKDP meskipun harus online. Jadilah waktu itu aku boyong semua kerjaan, aku boyong semua tugas PKDP ke Tanah Suci. Tanggal 3 November kami berangkat dari Banda Aceh ke KL. Kita transit di KL dulu semalam. Tuh lihat di bandara pun aku masih buka laptop sambil nyambi kerjaan. Kita nginep di KL semalam, terus besoknya terbang ke Jeddah via Saudi. Kita di-handle sama Glory Travel Aceh. Cek aja ya IG-nya, banyak promo loh. Bayangin deh, di bandara aja kita udah berasa banget vibes-nya. Vibes, suasana sibuk orang-orang yang juga berangkat ke Tanah Suci. Rasanya tuh campur aduk antara excited, nervous, dan rasa syukur yang gak bisa diungkapin pakai kata-kata. Waktu itu kita take off sekitar jam setengah 6 sore waktu Malaysia, dan perkiraan tiba di Jeddah itu 21.45 waktu Saudi. Sekitar setengah 10 lah. Karena kita tujuannya langsung ke Jeddah, maka kita melewati mikot itu di atas pesawat. Nah, biasanya pihak maskapai akan ngabarin saat akan tiba di mikot untuk kita niat. Dan juga yang laki-laki juga sudah beres dengan pakaian ihramnya gitu. Selama di pesawat, kita itu dikasih meal, dikasih dessert. Terus kita juga bebas minta kopi, teh, jus, bebas lah. Tinggal tekan tombol panggil pramugarinya. Meskipun di pesawat juga disediakan entertainment, kita bisa nonton, bisa dengerin ngaji segala macam. Tapi kalau bisa kita fokuskan diri untuk banyak doa, mempersiapkan hati, banyakin istighfar, dan fokus niat untuk menjalankan ibadah umroh dengan khusyuk. Atau mungkin kalau bisa istirahat. Nah, kita sampai di Jeddah itu jam 10 lah, jam 10 malam. Beres-beres segala macam, lewat imigrasi segala macam, ya butuh waktu sampai 1 jam. Kita langsung bertemu dengan mutawifnya, Ustadz Asrul. Diarahkan ke bis, jadi barang-barang kita dihandle semua sama pihak travel. Sampai di bus ada tausiah sambutan dari Ustadz Asrul yang beliau sampaikan yang bikin aku nangis banget. Ya Allah, beliau bilang gini, Makkah Al-Mukarramah, dan yang bisa mengantarkan kita ke tempat yang mulia ini bukan karena harta kita, jemaah sekalian. Kalau sekiranya harta kita yang bisa mendatangkan kita ke sini, sungguh sangat banyak orang-orang yang lebih kaya daripada kita di sana, jemaah sekalian, tapi belum terpanggil hatinya, belum Allah undang ke sini, belum Allah pilih untuk bisa hadir ke tempat ini. aku langsung flashback ke beberapa minggu belakang yang ya tugas lah, ya kerjaan, ya aku sakit, ya PKDP. Tapi Allah mudahkan semua keberangkatan tuh langsung nangis banget. Karena waktu itu inget banget, semua orang nyaranin buat ikut PKDP aja. Umroh bisa antar aja, bisa kapan aja. Duitnya nanti bisa digunakan untuk umroh tahun depan. Sedangkan PKDP kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi andaikan semua orang tahu, umroh itu bukan hanya soal uang, umroh itu bukan hanya soal kekayaan, tapi umroh itu soal undangan dari Allah. Andai aja bukan karena undangan Allah, mungkin waktu itu aku milih PKDP dan sibuk dengan urusan dunia dan segala isinya. Sepanjang jalan aku nangis banget sambil minta ampun dan juga ngucapin syukur. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau telah mengundang kami kembali ke sini. Kita langsung bergegas ke hotel. Sampai hotel kita dikasih waktu 30 menit untuk istirahat, beres-beres, dan langsung siap-siap untuk menunaikan umroh. Kalian tahu kan rukun umroh itu ada 5. Yang pertama niat saat ihram, yang kedua tawaf 7 kali putaran, yang ketiga sa'i 7 kali, tahallul, yang kelima tertib. Jadi harus tertib, nggak boleh selang-seling atau nggak boleh loncat-loncat. Jangan sampai kita melanggar hal-hal yang dilarang saat umroh, karena kalau nanti kita diharuskan untuk membayar dam atau membayar denda. Nah, sebelum kita memulai umroh kita dikasih arahan. Dan waktu itu kita masih boleh pakai APS, alat pembantu dengar atau audio receiver. Jadi waktu itu mutawif kita tuh nggak perlu teriak-teriak, dan juga kita cukup mendengarkan dari APS aja. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi karena ada aturan baru di sana yang diterapkan oleh pemerintahan Saudi. Setelah selesai tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum melanjutkan ke sa'i antara Safa dan
Marwah. Nah, perjalanan sa'i ini penuh dengan refleksi ya. Refleksi yang mengingatkan kita tentang perjuangan Siti Hajar, perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Maka di sini kita harus banyak-banyakin doa untuk kedua orang tua kita, khususnya untuk ibu. Setelah sa'i dilanjutkan dengan tahallul. Kalau ini udah selesai, maka selesailah rukun umroh kita dan semoga Allah menerima umroh kita. Dan setelah kami selesai proses umroh pertama, waktu subuh pun gak lama lagi, maka kami memutuskan menunggu langsung. Dan usahakan guys, kalau kalian di sana, sholatlah di dalam area masjid ya guys. Pahalanya itu Masya Allah. Pahala sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kita udah jauh-jauh datang, kita mengeluarkan biaya yang cukup besar, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sampai kita sholat di luar, jangan sampai kita sholat di hotel. Usahakan sholat berjamaah di dalam Masjidil Haram. Nah, ini suasana ketika orang sudah selesai bubaran sholat. Masya Allah, ramai sekali. Apalagi di bulan puasa sekarang, lebih ramai lagi. Oke, semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bisa umroh bersama keluarga ya guys. Kita lanjut di part 2 ya.